Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Saad Abdurrahman, staf dari BPBD Kabupaten Tulungagung. Untuk kegiatan MPLS di SMA 1 Kedung Waru ini, saya akan membawakan materi mengenai mitigasi bencana gempa bumi di lingkungan sekolah. Jadi, pertama, apa sih mitigasi? Mitigasi pada dasarnya adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko. Bentuknya bisa apa? Fisik, penyadaran, maupun peningkatan kemampuan. Nah, bentuk mitigasi bencana gempa bumi itu sendiri pada dasarnya ada pemetaan daerah yang rawan gempa bumi, kemudian ada sosialisasi sama pelatihan, dilanjutkan ada pembentukan destana atau desa tangguh bencana. Tapi kan ini bukan kaitannya dengan adik-adik ya. Untuk pembentukan desa tangguh bencana kan ini berkaitan dengan ya sama pemerintah desa kayak gitu. Selanjutnya pembentukan satuan pendidikan aman bencana, ini juga berkaitannya sama sekolah gitu. Dilanjutkan dengan simulasi ataupun gladi lapang. Yang selanjutnya adalah sistem peringatan dini yang diakhiri dengan diseminasi informasi. Diseminasi informasi itu adalah penyebaran informasi ketika terjadi ada kejadian bencana kayak gitu. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih upaya mitigasi yang bisa saya lakukan, yang bisa adik-adik lakukan? Ya pada dasarnya adik-adik harus kenali apa? Diri sendiri, bencana yang bakal adik hadapi maupun lingkungan. Kenapa kok diri sendiri? Karena tidak semua hal bisa adik-adik lakukan gitu. Lah, kenapa kok kita harus kenali bencana? Karena tidak setiap bencana memiliki karakteristiknya masing-masing. Nggak selalu sama. Mungkin ada yang sama, ada yang enggak, tergantung. Nah, untuk lingkungan ini agar adik-adik bisa menempatkan. Jadi kayak, oh, lingkungannya kayak gini. Adik-adik bisa kayak mencari cara supaya adik bisa selamatkan. Pada dasarnya kan mitigasi itu kita lakukan supaya bentuk sosialisasi ini kan kita lakukan supaya adik-adik bisa selamat ketika ada gempa bumi. Kayak gitu. Selanjutnya adalah mengikuti apa sosialisasi atau pelatihan yang berkaitan kebencanaan. Tujuannya apa untuk mengikuti ini? Ya tujuannya adik-adik sadar. Jadi ketika adik-adik tahu sama adik-adik nggak tahu, maka ketika tahu itu pasti lebih waspada. Jadi tahu harus ngapain, ya kan? Daripada nggak tahu. Kalau nggak tahu, rata-rata kan biasanya kadang-kadang korban itu timbul dari yang nggak tahu. Sebagai contoh, korban banjir di Jakarta itu kadang-kadang paling sering pendatang loh, bukan orang yang tinggal di sana gitu. Oke, selanjutnya adalah upayakan kita bisa menerapkan atau mengingat materi yang sudah disosialisasikan kayak gitu. Selanjutnya kita mengenali si gempa bumi. Jadi gempa bumi itu pada dasarnya adalah getaran dari bawah permukaan yang nyamber sampai ke atas. Jadi bisa aja di bawah ada getaran atau guncangan, tetapi nggak nyampe ke atas. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, atau nyampe ke atas cuma dikit, ya ada. Nah, kenapa kok bisa terjadi getaran itu? Nah, teorinya adalah berkaitan dengan vulkanik, tektonik, sama runtuhan. Kalau runtuhan ini cuma bersifat lokal, artinya cuma ya sekilo, 2 kilo, nggak nyampe sekilo kadang-kadang, kayak gitu. Runtuhan goa, runtuhan bangunan, atau apa bom buat tambang kayak gitu. Nah, kalau tektonik ini berkaitan regional, artinya luas. Nah, kalau vulkanik ini berkaitan dengan gempa gunung api yang ada di dekat kita. Simpelnya kayak gini, kalau vulkanik atau gunung api itu udah mulai kebul-kebul, udah mulai aktif, biasanya selalu sering diiringi dengan gempa-gempa kayak gitu. Nah, kalau diukur kekuatannya di Indonesia kita umumnya pakai SR sama MMI. Semakin besar maka semakin kuat ya. Jadi selanjutnya ke tektonik Indonesia. Jadi dari segi tektonik Indonesia kita tuh sebenarnya ada 3 lempeng. Jadi yang sebelah timur ini Pasifik, di sebelah utara atau kita sendiri itu adalah Eurasia rata-rata. Walaupun di sebelah timur agak susah menjelaskannya. Terus yang bagian selatan ini adalah Indo-Australia. Lah permasalahannya kenapa kok bisa ada gunung api? Jadi yang disebut tektonik itu kita ngomongin lempeng tektonik. Jadi lempeng tektonik itu pada dasarnya kita secara teorikal kita terdiri dari yang Pulau Jawa ya. Itu ada Eurasia sama Indo-Australia. Nah, Indo-Australia ini lempeng samudra, lebih berat daripada lempeng benua kita Eurasia. Yang Indo-Australia ini, misalnya sebelah sini, itu masuk karena dia lebih berat. Lah, ketika masuk,
Yang ini kan kayak ketabrak masuk. Nah, yang ini akhirnya timbul gundukan-gundukan ya. Timbul gundukan-gundukan. Nah, timbul gundukan-gundukan ini menjadi gunung api. Jadi seringkali gunung api itu berkaitan dengan batas lempeng kayak gitu. Nah, karena ini kena selalu masuk, ini selalu masuk ya, 70 mm per tahun atau sekitar 7 cm per tahun. Itu karena selalu masuk. Jadi ini kayak bayangkan ini masuk terus. Nah, ketika dia masuk itu nggak pelan-pelan gitu, bisa aja kenceng. Nah, ketika kenceng ataupun ini akan membawa getaran ke atasnya kayak gitu, membawa getaran ke permukaan yang Eurasia yang di atasnya kan, di atas dari si Indo Australia kayak gitu. Oke, kalau misal skemanya ya kayak gini ya, jadi ini masuk ke bawah, yang ini naik ke atas kayak gitu. Lah, pelepasan energinya ini menyebabkan gempa. Kemudian lalu apa yang harus kita lakukan ketika sebelum ada gempa bumi? Jadi seenggaknya kita mempersiapkan gitu loh. Kalau misal kita cuma baru melakukannya ketika ada gempa bumi kan repot, sudah telat kayak gitu. Yang pertama adalah kita memperkuat bangunan yang ditempati. Tetapi masalahnya adik-adik kan nggak bisa kan, ya kan? Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kenali bangunan yang adik-adik tempati. Dalam artian, kalau misal kita lagi di sekolah ataupun lagi di rumah, lihat ada nggak bagian yang retak-retak. Kalau misal ada bagian retak-retak, maka itu biasanya nanti akan menjadi bagian yang mudah rusak atau roboh kayak gitu. Ya, jadi paling nggak adik-adik tahu, oh berarti nanti harus menjauhi yang itu kayak gitu kan. Selanjutnya adalah perkuat perabotan dengan penahan. Ini bisa adik lakukan, bisa juga enggak, ya kan, tergantung kemampuannya bagaimana. Kenapa kok harus diperkuat? Karena kadang-kadang ketika gempa perabotan itu sampai gerak. Lah kalau gerak apalagi sampai jatuh kan menimbulkan korban. Maka paling enggak ketika kita nggak bisa menahan dengan suatu penahan, maka paling enggak penempatannya harus pas ya, penempatannya tidak menghalangi jalur evakuasi. Nah kayak gitu. Selanjutnya adalah kenali tempat yang bisa digunakan sebagai jalur tempat evakuasi maupun jalurnya. Jadi kalau tempat evakuasi syaratnya apa ya, karena kita ngomongin gempa, orang kalau gempa bumi itu biasanya korbannya dari apa ya, dari bangunan yang roboh kan. Kalau misal dia di lapangan ada gempa, nggak bakal dia jadi korban, ya kan. Maka otomatis yang paling gampang adalah tempat evakuasi itu adalah yang jauh dari bangunan ya, yang jauh dari sesuatu yang bisa jatuh kayak gitu kan. Nah, itu nanti kalau misal di sekolah berarti adik-adik bisa menentukan, oh di mana ya yang cocok kayak gitu. Nah, kalau masalah jalurnya sendiri sama dengan konsep tempat, cuma bedanya kalau tempat ini udah agak jauh. Kalau jalur sebisa mungkin artinya apa? Kalau terpaksa ya nggak apa-apa kayak gitu loh. Sebisa mungkin menghindari bangunan. Jadi kita pas jalan itu sudah agak jauh dari bangunan, jadi nggak kena kayak gitu loh. Nah, tapi kalau nanti ternyata adik-adik ini, maka adik-adik harus mengenali tempat lokasi yang aman untuk berlindung. Nah, tempat atau lokasi yang aman untuk berlindung ini apa aja? Ya berarti yang pertama ada, jangan deket sama jendela. Kenapa? Jendela itu gampang pecah. Nanti kalau pecah ya minimal luka lah dikit. Nah, yang kedua adalah bagian struktur bangunan yang kokoh, yaitu apa? Ya pojok-pojokan. Pojok-pojokan itu selalu ada. Kalau yang ini ya, kalau yang aman bener ya, maksudnya itu biasanya ada kolom setengah balok itu aman. Lah, tapi sebenarnya kalau misal yang paling aman sendiri adalah kolong meja. Kalau di sekolah pasti kan ada meja lah. Ya udah bawahnya meja itu sebenarnya sudah cukup kayak gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini contoh masalah penguatan. Jadi penguatan bangunan. Yang di sini sama yang di sini sebenarnya ya ini sebelahan. Berarti kan kalau sebelahan gempanya sebenarnya kenanya sama. Cuma yang satu roboh, yang satu enggak. Kenapa? Karena ternyata yang satu pakai plester sama mortarnya beda kayak gitu, lebih kuat ternyata. Yang ini lebih kuat kayak gitu. Nah, ini contoh yang penahan perabot. Jadi kayak modelnya kayak besi dikaitkan sama perabotan kita, atau ini ditempelin ke tembok supaya nggak gerak-gerak kayak gitu. Ini bawahnya juga dikasih penahan. Oke, selanjutnya, nah sekarang kalau misal terjadi gempa bumi, yang pertama dan paling utama jangan panik. Kenapa? Karena kalau udah panik semuanya hilang kayak gitu. Udah panik, gerusa-gerusu, akhirnya nabrak-nabrakin orang, akhirnya timbul korban baru kayak gitu. Nah,
Ya setelah nggak panik, maka tentukan dengan cepat apakah gempanya berbahaya, gempa buminya termasuk yang berbahaya atau tidak. Jangan-jangan kan cuma sedikit ya. Kalau cuma sedikit, oh nggak usah. Tapi kalau istilahnya udah ada feeling, oh berbahaya, langsung segera keluar. Nah, segera keluarnya itu pun juga kita harus teratur. Nah, kalau ada di bangunan yang ada lift, adik-adik jangan pakai lift. Kenapa? Lift ini sendiri nanti berisiko ya berisiko gagal fungsi. Kalau udah gagal fungsi, adik-adik mau terjebak di lift gitu. Mending kalau cuma terjebak, kalau sampai jatuh liftnya ini, nah kayak gitu. Lah, kalau misal kita lihat ternyata evakuasinya jalurnya itu terlalu ramai, maka yang kita lakukan ya sudah, kita mencari tempat yang aman, alias yang kayak tadi, bawah kolong meja, struktur bangunan yang kokoh, ataupun menghindari jendela kayak gitu. Jadi kita mencari tempat-tempat yang aman. Jadi sambil ini lihat ini, kenali kan tadi kan sebelumnya kan kita sudah mengenali, makanya ketika kita sudah mengenali, paling enggak ketika kejadian kita tahu, oh harus ke sini. Tapi ini pun dengan asumsi bahwa jalur evakuasinya terlalu ramai. Nah, untuk mendukung itu semua, paling enggak kalau misal kita ngomongin di sekolah ya kelas itu bisa nentuin kondisi bangunannya gimana. Kalau misal bangunannya bagus ya alhamdulillah, berarti kan ini. Nah, kemudian bisa juga mengatur perabot, maksudnya kayak lemari, ya kan. Kalau sekolah atau OSIS bisa membuat jalur atau tempat evakuasi yang kemudian disebarkan. Lah, skema jalur sama tempat evakuasi ini jangan hanya kalau bisa nggak satu gitu. Kalau bisa setiap kelas punya skemanya masing-masing gitu. Oh, misal kelas ini lewatnya sini sampai ke tempat evakuasinya sini. Kelas yang ini. Nah, sudah dibikin kayak gitu, ya disosialisasikan. Maksudnya apa? Ya biar setiap kelas tuh tahu jalurnya masing-masing gitu loh. Kalau bisa ya, misal ada denah tiap kelas, oh denah jalurnya kayak gitu. Ini kemudian yang terakhir bisa juga mengkoordinir simulasi. Jadi nanti kan kita nggak tahu toh siapa yang keluar duluan, siapa yang nggak keluar duluan kayak gitu. Nah, dari sini saya harapkan kita bisa mengenali ancaman dari gempa bumi itu sendiri. Nah, kita kan tadi sudah bikin strateginya. Semakin banyak strategi itu apa sih? Semakin banyak kondisi-kondisi yang kita buat. Dalam artian semakin banyak jenis-jenis atau semakin banyak jika kalau misal kayak gini gimana, kalau misal kayak gini gimana, maka itu kan berarti kita sudah banyak strategi. Semakin banyak strategi, insya Allah resikonya akan terkurangi sehingga kita siap untuk selamat. Oke, cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.